Bapak Ibu guru maupun dosen-dosen yang kita ketahui bahwa selama ini kita sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, di mana dengan adanya kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar, saat ini itu sedang mengkaji ulang tentang rencana perubahan kurikulum, ya, di mana apakah kurikulum Merdeka Belajar ini tetap akan dilanjutkan atau akan diberhentikan. Semuanya akan diputuskan pada tahun ajaran 2025-2026. Oleh karena itu, mau tahu informasinya lebih lengkap, kita bahas ini di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saat ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, tahun depan itu nasib kurikulum Merdeka Belajar itu baru akan diputuskan pada tahun ajaran 2005-2026, di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sedang mengkaji kira-kira apakah kurikulum Merdeka Belajar ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau layak, ya silakan komentar di kolom komentar saya. Kalau tidak juga silakan komentar di kolom komentar saya. Di mana ini Menteri Pendidikan Dasar itu mengatakan bahwa lembaganya saat ini itu masih mengkaji rencana perubahan kurikulum Merdeka Belajar khususnya untuk pembelajaran siswa, ya. Jadi ini belum dapat bisa memastikan, ya, meskipun kementerian itu baru beberapa bulan kemarin kan diangkat. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar itu nantinya akan merubah atau tetap mempertahankan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini pertama kali diterapkan di zamannya Kementerian Nadiem Makarim. Informasinya itu kurikulum Merdeka Belajar ini diadopsi dari pendidikan yang diterapkan di Finlandia gitu. Nah, bahkan dari kurikulum Merdeka Belajar itu sudah menghasilkan beberapa kali episode, ya, bahkan kalau tidak salah sampai 26 episode. Dan apakah itu dinyatakan berhasil atau tidak, ya yang menilai adalah Bapak Ibu guru sendiri, ya, kita sendiri. Nah, selain itu, Menteri Pendidikan Dasar itu mengatakan ada atau tidaknya kurikulum baru bagi sekolah dasar dan menengah itu akan terlihat saat tahun ajaran 2025-2026, di mana tahun ajaran itu baru akan diterapkan di tahun depan. Sebab kurikulum ini tidak dapat diubah pada pertengahan tahun ajaran. Jadi kan saat ini kan sudah berjalan tuh tahun ajaran. Kalau dirubah ya tidak mungkin. Oleh karena itu menunggu sampai tahun depan. Nah, perubahan atau tidaknya adanya kurikulum ini, ya, itu akan nanti disampaikan tetap di tahun depan, itu. Nah, kemudian kurikulum Merdeka Belajar ini ditetapkan sebagai kurikulum baru pada awal tahun ini atau pada masa Nadiem Makarim, ya, menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di mana kurikulum tersebut itu mulai diterapkan sejak di sekolah-sekolah itu sejak tahun ajaran 2020, ya, 2024 sampai 2025 itu, ya, kurikulum tersebut, ya. Jadi itu sebagai uji coba gitu, ya, di sejumlah sekolah sejak tahun ajaran sebelumnya. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu mencangkup 3 tipe kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, lewat dari pembelajaran intrakurikuler, peserta didik ini sebenarnya diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu bisa memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu. Nah, apakah ini benar-benar diterapkan atau tidak, atau mungkin sudah diterapkan tetapi bisa menjadi beban bagi para murid dan guru? Nah, silakan Bapak Ibu menilai sendiri. Nah, pembelajaran kokurikuler itu berupa proyek penguatan pada pembelajaran Pancasila serta pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Nah, selanjutnya pembelajaran ekstrakurikuler itu dilaksanakan sesuai dengan minat murid atau siswa dan sumber daya satuan pendidik.
Nah, isunya kemarin ekstrakurikuler itu adalah salah satunya pramuka yang sempat mau dihapus ya, ekstrakurikuler tersebut. Dan juga ada beberapa pelajaran-pelajaran yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, padahal ketika anak-anak itu masuk ke universitas, pelajaran-pelajaran itu sebenarnya dibutuhkan untuk tes masuk ke universitas. Nah, selain itu, ciri yang membedakan kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum terdahulu itu diantaranya adalah ujian nasional dan penjurusan di sekolah menengah, di mana kurikulum Merdeka Belajar itu menghapus ujian nasional dan menyediakan penjurusan di tingkat sekolah menengah. Nah, ini kalau dilihat dari segi psikologis anak itu karena tidak adanya ujian ya nasional, maka mereka akan merasa, dan juga pemeringkatan, mereka akan merasa bahwa ya udah yang pintar yang itu saja. Nah, seperti itu. Jadi tidak adanya kemudian muncul semangat untuk belajar karena mereka selalu akan beranggapan juga sudah tidak ada ujian nasional, pasti ya mereka akan lulus gitu. Dan kemudian tidak ada penjurusan, ya mungkin karena sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia pekerjaan. Nah, ini yang menurut saya masih salah, bahwa kenapa kok ujian nasional itu dihapus gitu. Nah, kemudian kurikulum Merdeka Belajar ini sesungguhnya itu mencangkup seluruh tingkat satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi ya. Tapi penerapan kurikulum tersebut di era pemerintahnya Prabowo Subianto ini perlu disesuaikan kembali karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu sudah dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Nah, ini harapannya ketika dipecah seperti ini, itu pendidikan itu menjadi lebih fokus, ya. Gitu. Di samping urusan kurikulum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyiapkan program yang terus menuai kontroversi ini, yaitu sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, ya. Di mana Menteri Pendidikan Dasar itu menanggapi hal tersebut. Apakah nanti zonasi ini tetap akan diberlakukan atau tidak, gitu. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan itu akan mengkaji mengenai sistem zonasi ini dalam PPDB-nya. Dia akan membahas masalah tersebut bersama dinas-dinas pendidikan di seluruh provinsi. Nah, jadi mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu berharap kebijakan di masa kepemimpinannya itu dapat diteruskan di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini ya, diantaranya soal kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi sepertinya agak sulit kalau misalnya kurikulum Merdeka Belajar ini tetap akan dilanjutkan, karena mungkin begitu banyak kontroversi-kontroversi yang ditimbulkan. Kemudian sepertinya tidak ada kognitif ya yang muncul di kurikulum Merdeka Belajar ini. Apakah kurikulum Merdeka Belajar tidak ada nilai positifnya? Ya ada gitu ya, tetapi mungkin belum ditemukan dan sulit untuk sebenarnya diterapkan di seluruh Indonesia, apalagi terutama di Indonesia di bagian timur atau di daerah tertinggal yang memiliki fasilitas pembelajaran yang masih jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan teman-teman atau sekolah-sekolah yang ada di wilayah-wilayah yang sudah notabene sudah maju gitu ya. Jadi kalau menurut saya fokus pendidikan ya, kemudian juga fasilitas itu semestinya harus sampai ke teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur ya, atau yang daerah-daerah tertinggal. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat informasi ini. Nanti kita sharing ilmu. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.